Archipelago X, Episode 6, Bayangan Terakhir, Bagian 1 Dunia Tanpa Cahaya. Begitu melewati gerbang dimensi, Kyle, Intan, Damar, dan Kinara tiba di tempat yang tak seperti dunia lain manapun. Tidak ada matahari, tidak ada malam, hanya langit abu-abu pucat yang konstan, membekukan waktu dan pikiran. Mereka menyadari satu hal aneh. Tubuh mereka tidak memunculkan bayangan. Dan lebih dari itu, setiap suara terpantul seperti ditelan, menciptakan kesunyian absolut yang menekan jiwa. Kalau tidak ada cahaya, tidak ada kegelapan, tapi di sini, aku merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tahu isi kepalaku. Bisik Kinara. Sistem pengukur waktu, Damar rusak total. Dimensi ini tak hanya tanpa bayangan, tapi juga tanpa arah. Gravitasi tetap, atau titik fokus realitas. Bagian dua lorong pikiran, dan kehadiran tak bernama. Mereka memasuki struktur menyerupai piramida kristal. Tetapi, bagian dalamnya terus berubah. Berdasarkan pikiran orang yang melihat, saat Kyle berpikir tentang rumahnya di Bandung, dinding berubah jadi bata merah dan aroma kopi. Tapi, saat Damar merasakan ketakutan, lantai runtuh dan menampakkan jurang memori masa kecilnya. Tempat ini seperti refleksi jiwa, tapi tanpa filter. Semua ketakutan, harapan, dan kebohongan langsung jadi nyata. Ujar Intan sambil menahan napas. Mereka akhirnya menemukan makhluk penjaga. Bukan bentuk hidup, tapi distorsi energi. Ia menyebut dirinya Orzo, entitas kuno yang menyerap kesadaran manusia dari berbagai dimensi. Orzul berkata, "Setiap bayangan yang kau tinggalkan dalam hidup akan hidup di sini. Kalian sedang berjalan dalam versi terdalammu. Bagian 3 pertarungan diri dan kenyataan terbelah. Untuk melanjutkan perjalanan, mereka harus menghadapi versi gelap diri mereka masing-masing bayangan terakhir." Kyle menghadapi dirinya yang menyerah pada kekuasaan dan memilih jadi penakluk dimensi. Kinara bertemu versi dirinya yang meninggalkan tim demi keselamatan pribadi. Intan melihat sosok yang memanipulasi teman-temannya demi menguasai teknologi lintas ruang. Damar melihat dirinya yang gagal menyelamatkan semua orang, termasuk keluarganya. Bayangan itu memandangnya dan berkata, "Kamu bukan pahlawan. Kamu hanya teknisi yang telat menyadari bahwa waktu tak bisa diperbaiki." Pertarungan terjadi bukan secara fisik, tapi psikologis dan emosional. Dalam dunia tanpa bayangan, kebenaran tidak bisa bersembunyi. Bagian 4 inti dimensi dan kode purba. Setelah menang melawan bayangan diri masing-masing, mereka menemukan inti dimensi, bola cahaya gelap oksimoron yang disebut mata realitas. Damar, dengan pengetahuan coding kuantumnya, menyadari bahwa dimensi ini bukan hanya ruang, tapi algoritma koreksi moral. Ia harus memasukkan nilai yang hilang dari dunia manusia, belas kasih. Dengan bantuan data dari memori sari, mereka berhasil menstabilkan dimensi, tapi itu mengaktifkan protokol lain. Pembukaan dimensi utama ke sumber semua distorsi. Zeta Prime, ucap Kyle. Dimensi awal, tempat semua kesalahan pertama kali terjadi. Bagian 5 keputusan yang membentuk ulang. Orzul memperingatkan mereka. Zeta Prime bukan tempat, ia adalah momen. Pilihan pertama manusia yang menyebabkan percabangan tak terhitung jumlahnya. Tim harus bersatu dan memutuskan lanjut ke sumber atau kembali dan menutup semua jalur realitas lainnya. Kyle menatap mereka satu persatu. Kita sudah terlalu jauh untuk kembali. Kalau ada kesempatan memperbaiki, kita harus ambil. Meski harus kehilangan segalanya. Kinara menggenggam tangannya. Kalau begitu, kita ambil langkah terakhir bersama. Portal terbuka perlahan. Di baliknya, hanya kegelapan dan satu cahaya kecil. Seperti bintang pertama di semesta yang belum jadi.